wabarakatuh. Malam ini kita ketemu dengan orang pintar dan segudang pengalaman, Ibu Dr. Husnul Mariah. Biasanya saya memberikan penghantar dulu untuk bicara sama orang, tapi dengan Bu Husnul saya nggak berani lah. Langsung tanya saja. Penghantar juga nggak apa-apa. Iya, karena sekarang ini suhu politiknya tuh kayaknya tinggi, padahal Pilpres masih jauh. Tetapi dukung-mendukung itu sekarang sudah sampai ke daerah-daerah gitu. Nah, saya cuma kepingin jangan sampai ada kecemasan di rakyat. Biasanya pemilu, pilpres, pilkada itu terjadi satu kecurangan yang menyebabkan tidak nyaman itu. Nah, Bu Husnul pasti mengerti lah tentang bagaimana pemilu yang baik, yang dulu sering dinyanyikan apa itu terbuka, jujur, adil dan sebagainya. Nah, itu tuh ada rasa pesimis di masyarakat. Saya banyak ngobrol dengan orang yang udah semangat mendukung siapa gitu, tapi kan nanti akhirnya pemilu itu dimenangkan siapa yang ngitung. Padahal kita masih belum lupa dari ingatan bagaimana terjadi peperangan di depan Bawaslu hanya karena untuk itu dan tidak terjadi. Nah, sehingga sekarang ini untuk terlibat itu ada kekhawatiran itu. Nah, saya itu dulu saja. Saya kepengen bagaimana pemilu yang baik dari awal, itu masih jauh. Menurut Bu Husnul. Terima kasih nih. Panggilannya Om Lim ya biasanya. Soalnya itu Mas Haji yang manggil. Iya. Kalau saya sebetulnya karena Alvin Lim sedang marah. Begitu. Saya pikir tadi juga pengacara ya kalau itu ya. Iya. Jadi gini Mas. Pertama, ya katanya kita negara ini yang selalu saya katakan the most populous Muslim country in the world. Negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Kita punya Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harusnya kalau kita mau pemilu, mau melaksanakan politik, itu harusnya ya sila ketuhanan yang Maha Esa juga dibawa. Ya, jadi harus ada adab yang baik. Jadi bagaimana pemilu halal kayak gitu kan, dia jujur dan adil. Jujur dan adil itu gimana? Karena kalau mak-mak saya kalau lagi jadi bicara di politik mak-mak, saya kan banyak ini yang belajar politik mak-mak. Terus nih, kami itu adil karena semua partai ngasih duit money politik dia terima, kan adil nih diterima. Nanti urusan di TPS, urusan di itu milihnya urusan dia. Tapi kalau yang kedua lagi, siapapun sebetulnya, ya kalau kita beriman, kita nggak usah takut. Kalau Anda memang menjadi calon yang memang memiliki kapabilitas, memiliki kapasitas, Anda pantas. Jadi harus ditanya kepada diri sendiri. Dulu saya dengan Profesor Bakhtiar Effendi dari sejak reformasi, kalau kita jadi pembicara bersama selalu, kalau saya diminta jadi presiden saya nggak mau. Saya tahu kelemahan saya. Jadi harus bertanya kepada diri. Kira-kira Anda mampu nggak sih akan mengurus 275 jutaan warga negara Indonesia yang sebagian besar miskin, kayak gitu kan. Tapi ada yang kaya raya yang seringkali disebut oligarki ekonomi yang menguasai luar biasa, 1% menguasai 50% kekayaan dan sebagainya. Dalam konteks seperti itu, kalau Anda memang mampu, kemudian sekarang dihadapkan satu regulasi, kita kan dihadapkan sebetulnya satu pemilunya akan pemilu serentak, pilpres, legislatif di setiap tingkatan dan DPD, 5 lembaga politik. Bagi saya ini menjadi pemilu yang nggak baik sebetulnya, karena dengan 5 ini akhirnya semuanya akan fokus kepada presiden, pilpresnya. Yang legislatif menjadi nggak penting, padahal di dalam sistem pemerintahan kita legislatif penting sebagai checks and balance, kontrol. Kalau sistem presidensial dengan checks and balance, mestinya legislatif juga pemilu yang penting. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak memperhatikan. Semua fokus kepada pilpres. Nah, pilpres itu sistemnya kita popular vote. Kelemahan dari one vote, one person, one value itu adalah orang yang capable belum tentu menang. Ya, itu harus dipahami. Itu kelemahan dari popular vote. Makanya di Amerika kadang-kadang calon presiden yang tidak capable malah menang kayak gitu ya. Walaupun di Amerika bukan one vote, one person ya, dengan sistem electoral college dan sebagainya.
Nah itu harus dipahami siapapun. Jadi kalau Anda memang sudah yakin, Bismillah, ya harus mengikuti semua langkah-langkah di dalam konteks Anda siap, Anda punya strategi, Anda punya tim, Anda punya social capital. Jadi jangan hanya cuma modal kapital, tapi juga ada modal sosial di dalam kita gitu. Orang kan selalu berpikir punya uang pasti menang, enggak. Tapi Anda Anda terlihat bisa mengurus uang gampang dan bisa menang. Anda terlihat bisa memimpin, Anda menang. Uang datang, Anda menang. Jadi tidak uangnya, tapi capacity dari calon itu sendiri. Tapi ada karena uang menang, ya enggak. Sebetulnya kalau Anda teliti tidak semuanya karena uang menang. Ada juga yang menang bukan karena uang. Tapi harus ada memang melihat sistemnya seperti kayak kos gini. politik pasti. Nggak mungkin kan kalau kita misalnya Anda mau mau kampanye ke seluruh Indonesia, emang jalan kaki dari Sabang sampai Merauke kan nggak mungkin. Pasti ada pos diatur cara penyimbangan dari besarnya berapa. Nah, itu walaupun kemudian terjadi kecurangan dalam itu kan pasti ada. Saya dari sejak reformasi, saya jadi timnya pemerintah waktu itu di dalam membuat rancangan undang-undang partai politik pemilu susduk. Ya saya, Prof. Nazar, Prof. Ramlan. Zaman Pak SBY ya? Enggak. Sebelumnya. Pada saat reformasi tahun 2000, terus kemudian tahun 2004 kita menjadi anggota KPU-nya. Ya. Jadi kenapa anggota KPU itu? Karena ada 4 dari 9 anggota KPU yang terlibat di dalam proses pembuatan. Jadi pasal-pasalnya kita udah hafal karena kita sendiri yang drafting waktu itu ya. Nah, di dalam konteks yang seperti itu kita bisa melihat tadi ya. Jadi saya sudah mengatakan batasi penggunaan uang. Jadi kayak bukan limit contribution tapi limit spending. Ini modal Inggris, limit spending. Limit spending. Karena kalau limit contribution akhirnya tergantung seperti liberal market, para bandar yang akan bermain untuk membeli suara. Itu pesan untuk kemenangan salah satu capres atau pesan disampaikan kepada negara harus seperti itu? Enggak, karena saya waktu itu jadi tim rumus bikin undang-undang dan setiap 5 tahun saya suka diundang oleh, kecuali yang kemarin pemilu 2019 itu saya tidak diundang oleh, atau pemilu sebelumnya 2000 berapa sebelum 2014 ya. 14. Saya tidak diundang pada saat undang-undang 2017 dong itu, undang-undang yang kodifikasi jadi satu undang-undangnya. Dulu kan undang-undang partai sendiri, undang-undang pemilu, undang-undang susduk, kemudian dijadiin satu 573 pasal. Saya cuma ketawa aja. Emang ada KPU di kabupaten kota yang baca 573 pasal? Semakin banyak pasal-pasal yang pidana. Kenapa pemilunya semakin rusak misalnya seperti itu? Yang kita selalu ini. Belum lagi peran lembaga survei, peran bagaimana aparatus negara, siapa yang diawasi, Bawaslu menjadi lembaga permanen dan sebagainya yang seperti itu. Banyak detailnya. Tapi intinya adalah uang itu kalau tidak dibatasi itu artinya permainannya itu sudah tidak seimbang. Nah ini model Amerika sebetulnya. Nah kalau model kayak di Inggris itu pemilunya pemilu yang limit spending. Ya, jadi bukan limit contribution tapi limit spending. Jadi dihitung berapa. Ya tentu saja ada hitungan yang berbeda. Misalnya kalau wilayahnya besar seperti di Papua, mungkin apa tujuan pembatasan itu? Supaya terjadi lebih adil di dalam. Jangan sampai hanya orang kaya aja yang mampu kampanye ke seluruh Indonesia dengan dibandingkan orang yang capable misalnya dalam konteks itu. Nah itu kan ada plusnya dalam gitu, tapi partai politik kan nggak suka kalau limit spending. Tapi kalau partai politiknya miskin ya senang kalau ada limit spending, artinya kita berkompetisinya fair, berkompetisinya di dalam lapangan yang berbeda, yang relatif sama. Tapi kalau yang satu dapat bandar duitnya banyak, yang satu tidak, ya susah. Nah, tentang KPU Bu, memilih KPU yang baik kemudian bisa membuat rasa aman rakyat itu
Kan Nggak gampang. kemarin kan ini sudah ada pemilihan KPU ditunjuk dia orangnya siapa. Itu aja dari awal sudah seperti itu. Kalau zamannya saya dulu kita kan nggak daftar untuk mencari pekerjaan menjadi KPU. Iya. Jadi kita dulu itu menteri membentuk tim dan tim ini mencari siapa yang kira-kira, dan kemudian banyak akhirnya cuma tinggal 21. Gus Dur menyerahkan itu kepada DPR Komisi 2 waktu itu. Baru kemudian pada saat mau diserahkan ke DPR itu baru kita diteleponin. Anda bersedia untuk jadi anggota KPU? Baru kemudian kita bikin makalah baru ini. Jadi kita bukan daftar mencari pekerjaan. Nah, selalu dikatakan bahwa oh iya kita harus daftar, itu yang paling fair. Enggak, karena Anda mencari profesional. Dan saya selalu mengatakan dari sejak awal, carilah persyaratan jadi anggota KPU adalah lulusan ilmu politik dan ilmu hukum. Mereka nggak percaya. Partai-partai peduli nggak terhadap itu, sehingga dia berkeinginan. Partai politik kan nggak suka kalau KPU-nya kuat, kalau KPU-nya benar, karena nggak bisa diajak mengkali. Kan ada partai yang dianggap mungkin merasa kepengen ada jujur lah, dia kemudian punya kader. Iya, tapi dia punya kekuatan nggak di DPR-nya? Karena kan KPU answerable to parlemen dan answerable to presiden. Nah, persoalannya kan mereka pasti akan memilih orang yang kira-kira tidak merugikan mereka, kayak gitu kan, sehingga yang bisa diatur oleh mereka. Bisa nggak dari DPR atau masyarakat memprotes anggota-anggota KPU itu kan itu saudaranya Jokowi? Ya kan protes, tapi apakah mereka dengar? Kan itu persoalannya kan, apakah mereka mendengar itu? Itu kan bagian mereka jadi legally benar karena undang-undangnya mengatakan seperti itu, tapi jiwanya, ruhnya kan kita nggak tahu dalam konteks itu. Apakah ini bahasa agamanya kan wa makaru. Anda merekayasa apa enggak ini kayak gitu ya, hati-hati jangan rekayasa negatif, Allah akan balas rekayasa dalam konteks itu. Jadi itu dari mulai rekrutmen. Ada juga masalah di KPU yang lain, siklus KPU. Jadi KPU kalau ini kan udah nih yang nasional, yang provinsi, kabupaten, kota kapan? Jadi ada provinsi yang baru nanti bulan Januari itu diganti, pemilu Februari. 2024-nya ya. Jadi Maret Februari. Ya, nanti siklus KPU dulu kayak gitu, Januari baru diganti untuk pemilu April. Ada lagi yang di Kalimantan Utara itu tanggal 1 baru diangkat, tanggal 17 pemilu. Bisa itu KPU baru berapa hari diangkat. Hal-hal itu yang kita perlu ketahui untuk supaya kita memperbaiki kan, harus tahu persoalannya. Ini penting sekali Bu. Saya waktu itu sudah sampaikan kepada SBY pada saat kita selesai 1,5 tahun setelah selesai, kita diterima oleh Presiden dan saya sampaikan, perhatikan itu siklus KPU. Saya minta KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk diperpanjang sampai akhir dari pemilu 2009, sehingga KPU yang baru diangkat 2010. Artinya apa? Punya waktu 4 tahun untuk mempersiapkan pemilu 2014. Paling tidak KPU paham mapping pekerjaannya di KPU itu. Dan di sini belum lagi kalau saya bilang manipulasi, karena dalam teori ilmu politik itu banyak manipulasi, itu bisa dari peraturan, ya dari konstitusi sampai undang-undangnya. Rekrutmen penyelenggara pemilu bisa KPU, Bawaslu, DKPP. Kemudian dari voters registration digelembungkan atau diciutkan, apalagi sekarang kita punya isu tentang TKA yang kemudian dikasih KTP, IKTP, dan kita nggak tahu mereka katanya, oh kita punya 10 juta. Pemilu 2019, ya itu ada gap antara suara legislatif dengan suara vote legislatif dengan vote pilpres, sekitar 15 juta. Pertanyaannya, apakah 15 juta itu karena ada form dari pemilih yang saya hanya milih, ada dulu A6 atau berapa itu hanya memilih presiden saja, saya nggak memilih legislatif. Tapi kan jumlah surat suara antara legislatif dan pilpres di satu TPS kan relatif sama, nggak jumlahnya sama, saya 10. Kalau kemudian ada 3 misalnya yang itu tidak dipakai, mestinya kan ada 3 surat suara legislatif yang tidak dipakai. Kayak gitu kan, harusnya kan ada. Kalau ada 15 juta surat suara
gap suaranya antara pilpres dan pileg legislatif, mestinya ada 15 jutaan surat suara yang tidak sah atau yang tidak dipakai. Nah itu ada apa? Itu dari kapan-kapan saya bertanya kepada KPU, nggak ada yang jawab. Ternyata Menteri Sosial yang sekarang ini itu mengatakan bahwa untuk program apa waktu itu yang ngasih itu apa? BLT. Bukan BLT-nya, yang ngasih logistik, yang ngasih beras apa yang kayak gitu. Itu kan datanya katanya ada 16 jutaan data orang yang sana. Padahal dulu yang kita pertanyakan 15 juta. Jadi ini benar atau tidak? Pada saat kami dulu waktu jadi anggota KPU di 2004, itu pertama kali negara Republik Indonesia kita punya apa namanya database penduduk dan pemilih itu yang saya KPU 2004. KPU waktu itu 2003 kita bikinnya dengan BPS yang ngerjain. Kita contek dari program di KPU-nya Australia namanya voting roll, karena Australia itu compulsory voting, maka data pemilihnya paling baik lah di dunia, kita contek itu. Nah, tanggal 8 Desember 2004 kita serahkan itu ke Mendagri. Harganya dulu dari KPU bikin, dari nggak ada jadi bikin itu dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat, data perempuan itu 427 miliar. Kita serahkan ke Mendagri, undang-undangnya diubah menjadi kekuasaan Mendagri. Harganya untuk membuat apa? Bukan merevisi ya, memperbaiki data itu. Harganya 3,8 triliun. IKT kemudian di pemilu berikutnya IKTP 5,8 triliun. Jadi nitty-gritty penyelenggaraan pemilu itu nggak cuma sekedar calonnya gimana. Nah, ini partai politik paham nggak? Persoalannya partai politik juga tidak suka kalau penyelenggara pemilunya benar, kan kayak gitu persoalannya. Lah, jadi justru saya melihat kekhawatiran masyarakat itu supaya bagaimana supaya benar gitu. Iya, kalau saya persoalannya partai politiknya juga berperan. Wah, kalau udah begitu rusak benar kesian. Nah, jadi nggak mudah, nggak mudah. Tapi dulu kita sudah meletakkan yang fondasi politik administrasi penyelenggaraan pemilu. Bagi Bu Husnul, apa saran kepada tentu untuk membenarkan ini dulu? Ini kan masuk masa yang lain ya. Untuk itu dulu lah. Misalnya masalah KPU, masalah data, bayangkan yang nama kembar, orang mati masih dimasukkan dan sebagainya, itu kan jumlahnya sampai besar. Sebetulnya dulu kita sudah buatkan SOP untuk bagaimana kita sudah letakkan fondasi dari politik administrasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia ya. Tapi kan orang kan ini senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang dalam konteks itu. Jadi bangsa ini kalau ada orang yang benar kan seringkali tidak disukai. Nah, itu jadi ada banyak di dalam melihat pilpres. Satu, regulasinya. Yang kedua, siapa penyelenggaranya. Tadi rekrutmen dan sebagainya. Belum lagi kita ngomongin hari H, belum lagi kita ngomongin nanti tahu-tahu banyak yaitu KTA tenaga kerja asing yang kemudian TKA kemudian dikasih IKTP, apa itu tidak akan dijadikan. Kemudian ini makanya dulu saya awasi tetangga Anda di TPS Anda masing-masing, apakah dia memang betul-betul warga di TPS itu atau tidak. Dan itu paling sulit di daerah-daerah yang apartemen, di daerah-daerah superblok, di kota-kota besar, karena kan kita nggak kenal dengan tetangga kita. Tahu-tahu dia turun hanya untuk menjadi pemilih. Nah, jadi kalau kita mau maju ke pilpres, ada yang mau gampang aja, ya udah apakah saya nggak pernah didatengin oleh ya salah satu istri, kekuatan berbisnis lah. Ya. Baik, itu satu hal. Maaf sekali. Satu supaya lebih meningkat, ini waktunya pendek. Yang kedua ini, problem yang kedua itu yang sudah dianggap selesai, masalah presidensial threshold itu memang sudah dianggap final ya. Itu bukan presidensial threshold. Itu konsep yang salah. Presidensial threshold itu kalau di dalam itu sejarahnya gimana? Ya orang kan kadang-kadang ini aja terminologi dalam ilmu politik itu presidensial threshold adalah calon presiden yang menang di 50% provinsi plus 1. Jadi 50% provinsi jadi 18 provinsi menang
dan di tiap provinsi tidak boleh ada yang menang, tidak boleh kurang dari 20%. Nah, 2019 Sumatera Barat yang menang hari ini itu cuma 18% kalau nggak salah menangnya. Itu mestinya nggak boleh secara konstitusi. Itu namanya threshold, presidential threshold. Kalau yang kemudian sekarang dikatakan 20% persyaratan dukungan calon presiden, itu persyaratan dukungan partai politik calon presiden. Padahal di Indonesia tidak ada partai politik yang kursinya 20%. Persoalannya itu, jadi lucu banget kalau bikin undang-undang. Lu bikin undang-undang tapi partaimu sendiri aja nggak mungkin, karena mereka berpikir mau mengelompokkan supaya tidak. Pertama kali kita pilpres langsung kan 2004 zamannya saya, ya kan? Ada 5 pasang calon, sehingga rakyat itu tidak dihadapkan dengan hanya 2 calon. Tapi karena kekuatan oligarki ekonominya itu luar biasa, nggak mau kan kalau sampai harus dua putaran. Sebetulnya DKI pilkada itu kan karena 2 putaran. Iya. Karena DKI ibu kota, jadi dia punya undang-undang sendiri sampai pilkadanya 2 putaran. Kira-kira kalau 1 putaran siapa yang menang? Iya kan? Iya. Ya pemenang di atas 2017 kan itu ya. Nah ini juga sebetulnya supaya rakyat tidak disandra dengan model yang seperti itu, karena kalau menang harus paling tidak yang disebut 50% plus 1. Jadi threshold itu tadi, kalau yang 20% itu persyaratan. Nah, yang berikutnya lagi akhirnya partai politik menjadi bahasa kita selalu bicara partai politik menjadi partai rental. Karena dia tidak bisa membawa kadernya sendiri untuk menjadi calon-calon. Tapi partai politik sendiri juga kurang memiliki yang namanya kita sebut sebagai self esteem ya. Siapa sih dia mempersiapkan kader yang bisa? Jadi kalah dalam pemilu itu biasa saja. Nggak usah kemudian kalah terus kemudian seperti ini jadi oposisi, itu tetap baik. Karena kalau kan harus yang mengawasi, nggak cuma ini. Malahan kalau menurut saya kalau Anda menang kan nanti di akhirat kan susah juga itu hisabnya kayak gitu kan. Anda harus mempertanggungjawabkan semua. Kalau sampai ada satu rakyat yang miskin Anda nggak awasi, memang nggak dipertanggungjawabkan nanti di akhiratnya. Jadi nggak gampang juga kayak gitu, kecuali Anda nggak peduli ya dalam konteks ini. Jadi itu kalau bicara tentang threshold, itu bukan threshold. Thresholdnya adalah menangnya berapa. Kayak threshold 4%. Jadi kalau partai Anda mendapatkan 4%, Anda masuk ke parlemen. Kalau nggak mendapatkan, Anda nggak masuk parlemen. Nah itu namanya threshold. Ya, jadi ini kan sudah salah kaprah. 20% threshold. Yang dituntutkan itu misalnya dia nggak pakai batasan 20%. Kemudian siapapun bisa mencalonkan, itu aturannya yang dituntut itu seperti apa? Sampai batasnya berapa banyak? Enggak, kan sebetulnya permintaannya 0%. Jadi semua 0%, peserta pemilu. Tapi kan itu ada batasnya kan? Nggak ada. Kalau kita sistem presidensial ya nggak usah batas-batasan sebetulnya kalau kita mau ini. Tapi kalau kita mau bikin perjanjian, mau bikin kesepakatan politik, ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan partai Anda, untuk kepentingan bandar, atau kepentingan rakyat? Kalau cuma 2 calon itu menjadi bangsa yang terbelah, A atau B. Kalau kemarin kan ada 3 calon nih, kalau di DKI ya pilkada, itu contoh itu aja lah yang paling dekat dibandingkan yang 5 calon zamannya 2004 kayak gitu ya. Itu kan akhirnya kan pecahnya pendukung ini nggak sekuat kalau cuma 2 calon. Sementara politisinya sudah salaman-salaman, udah sama-sama di kekuasaan eksekutif, tapi kan di level konstituennya, level pendukungnya kan masih kuat karena dihidupkan juga oleh rezim yang berkuasa dengan cara buzzer, dengan cara ketidakmampuan mengurus negara, mengurus rakyat. Dia lakukan dengan cara pemerintahannya dengan buzzer. Makanya itu studi dari waktu kemarin di media itu dikatakan nggak ada itu studi dari Oxford University yang mengatakan pemerintahan ini menggunakan buzzer untuk mempertahankan, padahal kan hoax itu ya hati-hati gitu. Setiap kali kita ngomong jangan hoax,
Tapi produsen hoax apa? Ya, yang punya uang, yang punya kekuasaan. Nah, kalau pakai teorinya, tesisnya si Rocky Gerung, kan, pembuat hoax yang paling sempurna adalah rezim yang berkuasa, yang kayak gitu kan. Tapi kita selalu lupa tunjuk hidung kepada selalu oposisi atau yang lain. Nah, gitu. ada satu hal yang Bu Husnul ada pandangan nggak? Saya kan kepengennya setiap hak politik seseorang itu kan dilindungi kan. Fenomena orang melawan terhadap partainya. Misalnya kan orang menilai sekarang ini ada partai-partai di KIB, entah masih ada apa enggak, saya tidak tahu. Kemudian sekarang di arus bawah itu rasa ingin menantang dari pimpinannya itu bisa diwujudkan untuk penghitungan terhadap persentase syarat pemilu itu, atau ya sudah pakai memang patokan lama. Syarat apa? Misalnya begini, kan untuk menjadi syarat itu kan berdasarkan persentase dari hasil pemilu itu sebelumnya. Iya. Nah, itu yang lucu. Nah itu makanya itu yang sekarang ini padahal faktanya itu sudah terang-terangan. Saya sebut saja misalnya dari P3, dari Golkar, dari apa? Antara partainya dengan pendukung partainya, gitu ya. Pada level apakah itu DPP, DPW versus DPP, DPD versus DPP, kayak gitu. Ya. Kan dia bisa melakukan demo besar-besaran grassroots ini. Kalau persyaratan tetap DPP. Tetap DPP. Iya. Kalau untuk resmi ke KPU persyaratan DPP. Nah, tapi kalau kemudian calon itu bisa mendapatkan tiket 20%-nya itu, dia bisa punya mesin politik siapapun partai. Bisa saja kan kemudian DPD dari partai A yang dia sebetulnya bukan pendukung dari calon itu, calon A misalnya ya, calon A pendukungnya partai A misalnya, lebih gampang. Tapi ini ada partai C, dia tidak mendukung calon A, tapi DPD-nya itu mendukung calon. Dia akan menjadi mesin politik untuk pemenangan dari calon A itu tadi. Nah itu sebetulnya sebagai satu keuntungan bagi calon itu, tapi secara formal ya paling nanti dia disetrap, dia nggak boleh ini dipanggil, kan sudah ada kan yang dipanggil kayak gitu-gitu ya. Ya itu oligarki partai kan berjalan kayak gitu di dalam konteks itu. Tapi harusnya partai politik itu mendengarkan konstituen. Ya, jadi memutuskan kemana, bukan kepentingan ketua saja, kepentingan ketua saja, tapi kepentingan partai sampai tingkat yang paling bawah, kepentingan konstituen, kepentingan nanti pengurus partai dan konstituen dan pendukungnya kan. Sebetulnya kalau sekarang misalnya siapa sekarang calonnya yang sudah ada yang punya partai? Ya. Maksudnya partai sudah mendeklarasikan? Ya belum, baru satu partai Nasdem misalnya mendukung Anies, tetapi beberapa partai kayaknya sudah ada arahan-arahan komunikasi sampai munculkan. Tapi kan nanti sampai yang penting sampai betul-betul pendaftaran ini kan. Ya, yang seperti itu di dalam konteks itu kita bisa lihat nanti seperti apa nih kayak gitu kan. 20% dapat dari mana kayak gitu kan. Jadi partai apa saja dan bagaimana kemudian pemilihan misalnya wakilnya. Nah itu kan harusnya dirumuskan oleh partai secara musyawarah, apakah melalui pertemuan nasional luar biasa ya, jadi kongres luar biasa, ataukah muktamar atau apalah mekanisme sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kenapa memilih ini, kenapa itu, bisa saja itu adalah keputusan dari partai itu sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi bukan hanya karena kepentingan satu orang ketuanya, mungkin yang sudah disandra oleh rezim yang berkuasa sehingga dia menggunakan lembaganya, partainya untuk kepentingan dia, membela kepentingan dia. Jadi ada kan yang seperti itu, yang tadi itu, apakah kemudian semua pengurus non yang dia jadi ketua itu plus semua yang namanya DPD, DPC, yang kayak gitu, yang akhirnya disandra oleh kepentingan-kepentingan ini kan, ini ya oligarki ini mempermainkan juga di dalam konteks itu. Jadi kalau kita bicara prinsip pemilu free and fair, bebas dan jujur, masih jauh. Jadi siapapun
ya siapapun Anda ini, ya kita mengharapkan semua calon presiden, partai politik, legislatif dan yuk kita bermain dengan cara jujur. Kenapa? Kalau jujur itu nanti barokah. Nah itulah Bu, itu tadi menyinggung oligarki ya, nggak usah disebutkan, tapi sebetulnya kemarahan rakyat ini karena informasi-informasi dari para tokoh bahwa oligarki betul-betul dia menjadi katakanlah bandar-bandar mengatur sampai seperti itu gimana sih Bu? Apakah bisa diatasi dengan tuntutan keadilan atau memang ya sudah nunggu hasil pemilu mendapatkan presiden yang berani menegakkan? Dilawan dong, rakyat melawan dong. Jadi kan ada people power. Ya gunakan itu. Dulu Obama juga begitu. Sampai gerakan Obama kan sampai $2. Jadi rakyat, dan sebenarnya di 2019 rakyat sudah begitu kan. Dia ini. Terus yang kedua lagi saya juga mengajak gitu. Anda jangan cuma menuntut politiknya ini dan sebagainya. Ya udah gerakan apa? Gerakan sedekah untuk jihad politik misalnya ya dalam konteks itu. Kan Anda nggak mau biayain atau nggak mau berpolitik kayak gitu ya, apolitis. Padahal kalau Anda tidak berpolitik maka Anda diurus oleh orang yang tidak mengurus Anda. Kan banyak yang kayak gitu. Ya, jadi ini kan isu-isu yang kita angkat dan dalam konteks itu ya. Jadi kalau bandar ya bandar akan tetap bermain, ada kepentingannya. Itu mah kan kecemasan orang itu sekarang bukan masalah oligarki saja. Oligarki dengan pemerintah penyelenggara ini seperti kayak panci ketemu tutup. Ya kadang-kadang orang kan selalu berpikir gitu, keuangan yang maha kuasa. Lupa sila pertamanya ketuhanan loh yang maha esa. Yang maha kuasa itu Tuhan loh, bukan uang dalam konteks itu. Tapi prinsip model liberalism, demokrasi yang kita praktekkan itu demokrasi liberal, itu market centered paradigma pasar. Dan akhirnya yang terjadi juga kemudian uang dianggap menentukan, uang menang, padahal kan enggak. Kita hidup kan enggak. Kalau kita beragama, kita beriman, bertakwa kan enggak. Kita kan sudah dicatat 50 ribuan tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan takdir kita sudah ada kok di atas. Kita tinggal menjemput rezeki itu. Tapi jemputlah rezeki itu dengan cara halal. Insya Allah barokah. Ini sebagai contoh. Negara Finlandia. Itu hari ini itu dikatakan negara yang warga negaranya paling bahagia di dunia. Paling bahagia di dunia. Apa unsurnya? Satu kata, jujur. Prinsip pemilu jujur. Free and fair, jujur dan adil. Nah, siapa yang harus adil? KPU-nya harus adil. Bisa nggak Anda adil di dalam konteks siapapun ini? Gampang nggak? Enggak gampang. Saya pernah merasakan itu. Datang yang kayak gitu. Pernah. Jadi dulu saya katakan, saya tidak bisa menambahkan suara Anda, tapi insya Allah saya akan jaga suara Anda selamat sampai di KPU. Kita bikin yang namanya tim IT, anak muda, mahasiswa dan sebagainya, sehingga kita bisa menjaga yang namanya suara rakyat. Kaitannya dengan moral pemilih itu memang sangat penting sekali. Artinya mengingatkan KPU dengan apa? Mungkin dengan tulisan-tulisan masuk KPU mengingatkan seperti itu. Atau seperti apa? Ya sebetulnya kita punya scholars, kita punya civil society, punya ormas, kita bergandengan tangan. Tapi kalau tadi bicara tentang partai politik, tentang kepentingan bandar, ya oligarki yang disebut unholy alliances, persekongkolan jahatnya kan sudah ada. KPU kemarin saya baca di website kita ya, ketua KPU, pemilu ini adalah musyawarah kayak gitu kan. Anda tahu musyawarah, syawara itu artinya memperas yang keluar madu itu menyembuhkan. Tapi kalau pemilunya adalah kong kali kong, unholy alliances yang keluar akhirnya negatif, rakyat semakin miskin, rakyat negara tergadai kayak gitu kan, terpenjara, tergadai, kemudian terjual kedaulatan kita dengan harga murah dan sebagainya. Itu bukan musyawarah, itu namanya persekongkolan jahat di dalam konteks ini. Jadi itu salah satu yang terus menerus kita dengarkan. Hati-hati. Contoh misalnya ada 54 pekerja pemilu yang mati. Ya, ada nggak permintaan maaf dari rezim yang berkuasa, dari KPU? Ya, dihilangkan supaya menghilangkan itu dengan
pembunuhan yang lain. Wallahu a'lam di dalam konteks ini. Cuma ada sebegitu banyak pekerja pemilu yang mati. Rentetannya ada 10 orang yang ditembak di tragedi 21-22 Mei yang Bawaslu. Itu kan masih rentetan pemilu. Dan saya mendengar itu yang terbunuh itu tidak boleh diotopsi. Saya mendengar dari apa itu lembaga. Iya, ada yang mengatakan oh iya itu takdirnya, iya takdirnya, tapi Anda harus mencari tahu kenapa. Karena supaya tidak terulangi lagi. Betul. Di dalam pilpres berikutnya, di dalam pemilu berikutnya. Kan itu sebetulnya. Bahwa itu takdir, ya. Nanti ngomong kanjuruhan ya takdir juga. Ngomong kilometer 50 takdir juga. Ya memang udah takdir bagi yang meninggal, tapi sebagai pejabat Anda nggak bisa ngomong kayak gitu. Anda harus mencari tahu kenapa. Nah ini yang penting dari dalam konteks itu ya. Saya cuma kepengen dalam kesempatan ini, Ibu orang yang punya pengalaman dan mengerti sekali tentang ini, orang yang sedikit saja semangatnya dia untuk meningkatkan bagaimana pemilu lebih baik itu. Apa yang Ibu sumbangsihkan untuk mengingatkan ini, dan apa yang Ibu anjurkan kepada para relawan-relawan ini biar dia mengerti apa yang harus dia lakukan untuk melakukan pemilu yang benar dan baik ini? Ya satu, jujur ya, Anda nggak usah harus money politics gitu kan, tapi manfaatkan social capital. Social capital pun juga bisa dikapitalisasi. Misalnya Anda punya majelis jamaah, majelis taklim dan sebagainya, itu kekuatan-kekuatan yang bisa membangun untuk menjemput suara. Kan menjemput nasib itu ya, menjemput suara, menjemput nasib baik bangsa ini, yaitu dengan cara jujur. Ya, jujur menjemput suara. Tapi gimana Bu dengan KPU yang ini? Nah, itu urusannya nanti kelompok lain yang akan mengawasi KPU. Tapi kalau Anda jadi relawan satu kekuatan politik atau calon tertentu, maka lakukan itu dengan cara-cara seperti itu. Insya Allah barokah. Karena yang kekuasaan itu kan punya Allah. Allah memberikan kekuasaan itu, mencabut kekuasaan itu terserah Allah. Cuma persoalannya Anda termasuk yang dihinakan atau yang dimuliakan oleh Allah. Itu Ali Imran 26 ya, dalam konteks itu. Jadi kekuasaan milik Allah Pak. Tapi kok Bu, kalau ini berarti kalau menang diridhoi? Belum tentu. Anda menangnya dengan mencuri suara kok gimana diridhoi kayak gitu. Diridhoi kalau Anda kalah kayak gitu kan. Itu urusan diridhoi nanti. Barokah enggak untuk rakyatnya? Bahagia enggak rakyatnya? Sejahtera enggak rakyatnya? Cerdas enggak rakyatnya? Anda melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia atau Anda melindungi rakyat Cina, rakyat Vietnam, rakyat Australia? Ini kan kita impor dari barang-barang pangan dari itu, rakyat India atau rakyat Indonesia. Nah, banyak hal sebetulnya relawan yang manfaatkan social capital itu. Media, social media menjadi kekuatan yang sekarang ini. Anda harus melawan yang namanya social media hoax, social media. Tidak perlu bikin hoax, karena itu nanti Anda harus bertanggungjawabkan di akhirat, kan susah. Lebih baik nggak perlu. Tapi kadang-kadang karena saking semangatnya, wah bikin, tidak perlu menghinakan calon yang lain. Anda bicara tentang calon Anda saja. Bagaimana calon Anda itu bisa laku, nggak perlu menghinakan calon yang lain. Karena nanti dibilang, oh itu black campaign, padahal itu stated fact juga kayak gitu. Benar apa yang disampaikan, tapi kan dengan mudah Anda akan dianggap black campaign. Anda mengatakan misalnya contoh ya Pak ya, contoh. Oh iya nanti kita akan ngomong, akan ada calon yang selalu ngomong mobil kayak gitu ya, mobil nasional apa namanya SMK atau apalah kayak gitu ya. Tapi kan sampai hari ini kita nggak tahu. Ya, tapi nggak perlu, itu sudah wassalam kayak gitu. Jadi kita bicara tentang track record apa yang sudah dilakukan, ya kayak gitu, leadershipnya. Kemudian track record itu kan namanya bagaimana kita ke depan. Ya bicara ke depan kayak gitu ya dalam konteks itu. Jadi itu yang dilihat. Ya termasuk juga ijazahnya asli juga kayak gitu itu perlu juga sih. Jangan bohongin rakyatnya kayak gitu kan. Enggak perlu ijazah, yang penting skillnya.
Tapi yang penting tunjukkan ijazahmu mana gitu. Gampang kan itu. Saya akhirnya memfotokopi ini semua ijazah saya tadi pagi itu gara-gara saya diminta mana ijazahnya. Maka saya cari ijazah saya, ketemu lah. Tapi saya nggak punya ijazah S3. Jadi bagi relawan ya Anda bismillah aja. Percaya pada Allah, melangkah. Nanti yang memutuskan siapa? La haula wala quwata. Nah itu Bu, itu perlu ya, artinya bagaimana memompa bahwa ini kan sebuah amal, karena ingin mewujudkan satu pemimpin yang bisa berkontribusi baik untuk negara gitu. Nah Ibu saya pandang kan bukan hanya sekedar seorang ilmuwan, tetapi orang yang alim. Dalam Islam itu sudah dipastikan. Enggak, kalau alim ya belum lah. Ilmu saya agama itu sepupu hitam. Tidak ada alim berani, itu ilmu yang punya ilmu agama. Tidak ada yang berani menolak bahwa Ibu adalah ulama. Ulama itu kan ahli satu ilmu. Jauh. Ya itu terserah. Saya mengklaim seperti itu. Saya ingin mungkin Ibu bisa menasihati orang-orang relawan ini kan nanti kan dia akan berkorban. Kalau untuk yang mendukung yang baik, dia tidak dapat satu, dia akan berkorban waktu, pikiran. Transportasi tenaga, apa itu dan bahkan dia ada yang ngeluarin duit sendiri, ada yang jualin ininya. Itu adalah ibadah, walaupun orang gimana ya, ibadah yang biasanya khusyuk di masjid ini kita menang ini kok ibadah. Itu mungkin Ibu bisa menasihati bahwa ya sebetulnya bismillah semua kegiatan muamalah, kegiatan hubungan antar manusia, kegiatan bermasyarakat, bernegara. Kalau jadi relawan, niatilah itu ibadah, niatilah itu bismillah, insya Allah ya Allah akan ijabah. Dan berdoa, buka pintu langit, kayak gitu kan. Kita selalu kayak gitu kan, berdoa bukan. Oh iya kita bisanya berdoa, jangan bicara kita bisanya berdoa ya. Berdoa itu yang utama kayak gitu kan, dalam konteks itu. Nah itu yang penting. Jadi terus yang kedua lagi ya nggak perlulah sampai harus jual rumah padahal Anda cuma punya satu rumah kayak gitu kan, rumahnya cuma satu dijual untuk itu ya nggak perlu. Tapi kalau size down ya boleh-boleh aja kan. Ada yang calon yang kemudian jual rumahnya nggak taunya nggak jadi calon ya waktu itu. Ada pilkada yang seperti itu atau nggak menang, bukan nggak jadi calon dalam konteks itu, sampai istrinya ya yang kayak gitu juga ada. Terus kemudian itu tadi langkah kakinya itu betul-betul langkah bismillah, minta doa, berdoa. Dan caranya gimana? Sebetulnya sederhana saja. Anda bikin video kecil-kecilan 3-4 orang di depan rumah Anda, kita mendukung apa? Tapi kalau se Indonesia kan banyak. Jadi kadang-kadang tidak perlu itu pergi ke lapangan ke ini. Saya tadi ngomongin ini konteks dalam ngomongin sosial media ya. Bikin video pendek 1 menit atau TikTok kan sekarang gampang tuh. Kita ini, mari kita, atau tuntutan kami, saya dukung Anda ya, tapi titip saya untuk masalah kami di desa ini. Di kecamatan ini. 3 isu yang nanti dititipkan dalam konteks itu lah. Bikin itu masif ya. Ini saya ngomong di podcast jadi ya udahlah, silakan aja semua nanti. Ya nanti kami itu. udah khusus lah di ruangan khusus untuk memberikan motivasi kepada saya sempat menyampaikan kepada kawan-kawan, kalian harus menjadi muharrik, penggerak. Jadi kalau cuma senang kumpul-kumpul kemudian merasa kuat setelah sendiri, padahal nggak bisa membawa keluarganya yang cuma 5, cuma dia sendiri, tidak ngecek bagaimana apakah dia bisa ikut pemilu atau tidak. Ya itu tadi kan Anda masuk dalam daftar pemilih atau tidak. Anda daftar pemilihnya di mana gitu kan, sesuai KTP atau tidak sesuai KTP, maka Anda harus minta surat ke KPU untuk pindah TPS. Dan seperti itu Anda bisa dihilangkan gitu. Apalagi kalau diketahui oleh ini, oh ini pendukung ini, maka dia akan dipersulit misalnya. Bisa aja namanya juga banyak sekali ya para seton kayak gitu. Bukan seton ya, banyak orang yang nggak suka, dan kita kalau ngomongin orang nggak suka kita ngomongin seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, tapi niatilah itu tadi ibadah, bismillah, insya Allah. Ya, insya Allah waktunya Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang memang beriman dan bertakwa. Jadi bolehlah ya, kita masih punya harapan apa itu kemenangan. Oh enggak Bu. Oh yang penting itu wajib kalau Anda pemilu itu memberikan harapan kepada semua calon.
Ya apapun itu, itulah sebetulnya pemilu di dalam konteks kita memberikan harapan. Cuma kan kita bicara rekrutmennya, kita bicara kekuatan yang dimiliki, kita bicara kos politiknya, kita bicara belum lagi bicara penguasaan aparatus negara, penguasaan APBN, penguasaan APBD. Ini lebih kompleks lagi. Tapi itu nggak usah rakyat lain. Tugas dari relawan misalnya adalah bagaimana Anda mendapatkan suara, bagaimana suara Anda itu supaya sampai di Jakarta itu misalnya bikin sistem bagaimana supaya suaranya itu tidak mudah untuk diperjualbelikan. Kan ada kan, suara juga diperjualbelikan dalam konteks itu. Ada saja cara yang dilakukan, jadi menjaga suara itu. Nah itu nanti ada sistem-sistem yang bisa dibangun oleh masing-masing dari capres. Insya Allah kalau benar semua capres itu legowo di dalam. Mari kita bermain fair. Kayak saya dulu selalu mengatakan, Anda selalu mengatakan untuk rakyat tidak boleh menerima suap. Enggak, kalau menurut saya ini loh calon yang harus bersumpah. Anda tidak memberikan suap. Kalau semua tidak memberikan suap, rakyat kan juga nggak masalah. Tapi satu tidak memberikan suap, katanya satunya kasih. Akhirnya dua-duanya mau harus ngasih. Kan itu persoalannya. Kadang-kadang Anda tidak percaya kalau nggak menyuap Anda nggak menang, kan itu. Padahal yang memutuskan menang kan di atas. Apakah Anda jemput kemenangan itu dengan cara halal? Apakah Anda jemput kemenangan itu dengan cara tidak halal di dalam konteks itu, yaitu dengan menyuap, memindah-pindahkan suara dan sebagainya? Ada semua kok. Waktu saya 2004 ada mengganti itu penyelenggara pemilu. Misalnya depannya yang misalnya 10.000 jadi 110.000 misalnya, kan ke 100.000 sendiri diambil. Nah akhirnya kita harus dikasih koma, ditulis 10.000 kayak gitu. Karena kalau enggak bisa ditambahin satu di depannya. Atau diperjual ini kira-kira partai yang ini itu partai yang tidak akan mendapatkan 4%, maka suaranya dia diperjual. Jadi totalnya masih tetap misalnya 300, totalnya tetap 300. Tapi kan ada partai yang kecil itu, lah partai kecil ini yang diperjualbelikan, dimasukkan kemana, dimasukkan di mana, dijual. Jadi itu akalnya banyak sekali. Nah, tapi kan kita nggak bisa ngawasin semua itu pekerjaan KPU. Gimana Anda harus jujur. Makanya di akun saya udahlah, Anda satu meminta maaf kepada pekerja pemilu yang mati, meminta maaf kepada orang-orang yang mati karena ditembak related ke pemilu 2019. Anda mulai untuk bagaimana caranya bekerja yang amanah, bekerja yang jujur di dalam konteks. Jadi mungkin menjelang pemilu atau pilpres itu perlu dibanyakin FGD untuk membicarakan seperti ini gitu ya, supaya walaupun tidak bisa memperbaiki, tapi kan orang itu kan punya ada perasaan moral. Kalau dia mau curang itu mungkin bisa akan teringatkan oleh kayak gitu. Yang penting kan kita menyampaikan masalah kemudian penyelenggara pemilunya, KPU, Bawaslu, DKPU, bahkan Mahkamah Konstitusi mau melaksanakan dan tidak, yaitu udah urusan mereka dengan Tuhannya kan dalam konteks itu. Nah, pada peserta pemilu lagi-lagi Anda baca undang-undang yang Anda bikin sendiri di dalam konteks itu, bagaimana penyelenggaraan pemilu yang free and fair. Jangan kemudian Anda sebetulnya tidak berhak duduk di DPR, Anda duduk di DPR, ya kan? Itu sulit itu. Gimana caranya minum air selama 5 tahun dan Anda nanti harus mempertanggungjawabkan dalam hisab yaumil hisab. Nah, kan susah juga kayak gitu. Ya dari dulu saya kalau dikasih kesempatan untuk tintek anggota DPRD, pertanyaannya sering, Bapak, Ibu-ibu anggota dewan yang terhormat, siapa yang diantara bapak-bapak, ibu-ibu yang menang dengan cara halal? Angkat tangan, yang ada siapa? Saya bilang kalau kayak gitu nanti pulang ambil air wudhu yang Muslim, sholat taubat 2 rakaat. Ya. Kadang-kadang itu harus disampaikan kayak gitu ya. Kita kan perlu menyampaikan, kita semua nanti mati, 4 meter kain kafan yang kita butuhkan, 2x1 tanah rumah yang kita butuhkan untuk sampai rumah transit, untuk sampai di akhirat dan sebagainya. Itu perlu kita sampaikan dalam konteks masyarakat yang katanya masyarakat religius Indonesia. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Semuanya pejabat-pejabat juga demikian. Kalau kita terus-menerus mengingatkan seperti itu, insya Allah ya ingatkanlah dengan lembut, ingatkanlah dengan bahasa-bahasa
yang baik, yang kayak gitu-gitu, insya Allah akan membuka mata batin sehingga kita bisa melaksanakan pilpres dengan free and fair, pilpres dan jujur. Baik Ibu, terima kasih sekali Ibu. Baik pemirsa, kita mendapat penambahan ilmu yang sangat luar biasa menurut saya dari Ibu Husnul Mar'iyah. Ini memberikan semangat kita bahwa kita turut menyelenggarakan atau turut menjadi pengawasan di dalam proses untuk memilih pemimpin yang baik, untuk menuju negeri yang baik. Ini merupakan pahala yang sangat besar dan merupakan ibadah. Ya. Insya Allah. Jadi satu lagi, ya. para relawan itu harus bismillah, harus yakin, insya Allah bisa menang. Itu dulu ya. Iya, kalau nggak yakin. Adamta wa tawakal ala Allah. Yang berjuang untuk sama maksimum. Manjada, masya Allah. Baik, orang baik pasti pilih orang baik. Itu yang kita harapkan dari Bu Husnul Mar'iyah. Beliau adalah bukan orang baik saja, orang baik dan pintar, punya tanggung jawab yang lebih tinggi di hadapan Allah. Karena kalau orang berilmu dia tidak melakukan satu pekerjaan yang tambah, itu juga mendapat pertanggungjawaban di hadapan Allah, tetapi pahalanya juga jauh lebih tinggi. Semoga kita berlomba-lomba untuk meninggikan pahala kita dengan mengambil tugas sesuai dengan apa yang kita mampu. Karena dikatakan jer basuki mawobio, kalau mau ingin kemuliaan harus dengan pengorbanan, dengan ongkos, gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.